Selamat datang di kota Surakarta. Atau berbicara tentang Solo atau Surakarta, ternyata tidak hanya melulu tentang bagaimana kota ini terus berkembang dalam rentan satu dekade terakhir, tapi juga tentang bagaimana seluruh aspek kehidupan yang ditanamkan dalam budaya dan sejarah melebur satu menjadi ciri khas kota Bengawan ini. Dari situlah muncul beberapa ciri khas yang menjadi keunikan kota ini yang tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan kota Solo terkenal dengan slogan The Spirit of Java yang berarti jiwanya Jawa. Atau kota yang dilintasi Sungai Bengawan. Solo ini lekat citranya sebagai pusat budaya Jawa yang hingga kini masih bertahan, yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Bagi wisatawan, kota Solo terkenal pula dengan batiknya. Tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 11.157 unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut. Perkembangan UMKM di kota Solo telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan yang kuat dari pemerintah. Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta, salah satu bagian dari kota Surakarta yaitu Kampung Timuran. Kelurahan Timuran terletak di pusat kota yang dibatasi oleh jalan-jalan utama yang penuh dengan pertokoan, kantor, dan hotel. Terdapat pula kantor PT Perkebunan IX RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Gedung Kepatihan Mangkunegaran juga berada di kelurahan ini. Dengan kondisi yang berdekatan dengan lokasi tersebut, banyak ditemui sebagian warga Kampung Timuran berprofesi sebagai petugas parkir, warung makan, dan keamanan atau hansip kelurahan. Masih banyak ditemukan anak usia produktif yang belum memiliki pekerjaan karena putus sekolah dan keterbatasan biaya. Saya Budi, salah satu warga Timuran yang membuka peluang usaha dengan mempekerjakan sebagian warga di Kampung Timuran dan membantu perekonomian warga dengan membuat industri snare drum di rumahnya. Perkenalkan, nama saya Budiarto Teguh Pribadi. Alamat rumah Timuran, RT 1 RW 4, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Ya. Asal mula saya berkarir di dunia drum band atau menjadi pengrajin drum band itu tahun 2015.
Itu pada awalnya saya membuat marching bell. Sebelum membuat drum band, saya membuat marching bell dulu. Itu berjalan kira-kira 3 tahun. Setelah 3 tahun saya belajar ke dunia drum band. Pertama sih saya cuma 2 orang, saya dan teman saya, dalam membuat itu alat drum band. Setelah tahun demi tahun berjalan, terus alhamdulillah dapat hasil yang ya bisa dibilang sedikit-sedikit untuk menambah peralatan yang masih kurang-kurang, sampai ya berjalan terus menerus hingga saat ini gitu. Untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan drum band itu ada triplek, ada besi, ada aluminium, ada mika atau head, ada stick, ada sabuk, ada harness. Nah, sedangkan untuk bahan-bahan sendiri kita cari di sekitar pasar lokal aja. Baik untuk triplek ada di toko triplek belinya, untuk besi ya di toko besi. Untuk pengecor aluminium saya serahkan kepada teman saya yang ada di Lusuan untuk pengecoran aluminium. Sedangkan untuk mika luar kita beli di toko. Untuk jenis dan bahan bisa dipilih. Untuk yang versi standar bisa milih triplek, yang standar aja mulai dari per lembar 60.000. Untuk kualitas lebih baik mungkin lebih baik tripleknya lebih bagus. Ini contoh hasil dari pembuatan saya. Drum band untuk ukuran 10 in atau TK ya, ini ya untuk anak-anak TK. Untuk pertama kali kita potong ukuran triplek dengan lebar 15 cm dengan panjang sekitar 80. Nah, setelah itu kita basahi tripleknya. Setelah dibasahi kita tekuk dengan alat berupa pipa 2, secara perlahan-lahan diputar gini terus hingga mendapatkan sebuah lingkaran yang bagus lah. Ini sendiri ada 2 lapis triplek. Setelah 2 lapis triplek digabung menjadi lingkaran seperti ini, terus dalamnya kita dempul. Setelah kita dempul, kita amplas, kita cat ini. Nah, sudah menjadi lingkaran, terus kita membuat cover atau warna kita sesuaikan dengan keinginan customer yang pesan tuh dengan cat. Terus ini adalah namanya look ini saya pesen di tempat teman. Terus ini besi tarian namanya, ini sama ini besi tarian kita buat sendiri. Nah, setelah itu kita pasang sedemikian rupa jadinya.
Nanti untuk ring drum bandnya sebetulnya ada, cuma ini ya. Untuk ring drum bandnya seperti ini, kita buat sendiri juga. Nah, untuk yang bagian atas tidak ada lubangnya, nanti tempatnya di sini. Secara umum, snare drum adalah instrumen drum yang memiliki kepala drum pada kedua sisi dari silinder drum. Namun, yang membedakan snare drum dari instrumen drum lain adalah instrumen ini memiliki snare atau alat penggetar pada bagian bawah drum. Dalam bagian perkusi orkestra simfoni, drum tenor adalah drum bernada rendah. Tetapi tanpa snare dan dimainkan dengan palu lunak atau tongkat keras, snare drum pada alat musik drum sebagai bagian utama dan tentunya merupakan bagian yang paling sering dimainkan. Bagian ini memiliki fungsi utama, yaitu digunakan sebagai komponen yang utama dalam membentuk ritme. Selain itu, snare drum dapat menjaga dan dapat digunakan sebagai penentu tempo yang utama. Dalam instrumen drum band, stick tenor snare drum merupakan bagian yang tak kalah penting yang menentukan irama ritme dalam instrumen drum band. Stick ini terbuat dari bahan kayu dan ujungnya dari busa yang dihaluskan dengan lembut, dan cara memainkannya dengan memukulkan dengan lembut pada instrumen snare drum atau dengan memakai stick. Saya selaku penjual ya dari distributor, ya istilahnya sebagai konsumen pribadi yang mungkin sering menjual produknya dari Diapro atau yang diproduksi sama Mas Budi ya, karena dia juga pesanan dari sekolah, mungkin pesanan menginginkan alat drum band, yaitu snare drum atau bass drum atau belera dan sebagainya. Ya, saya sudah lama menggunakan produknya dari Diapro atau dari Mas Budi itu sendiri. Alhamdulillah hasilnya bagus sekali, dan banyak soklan yang menginginkan dari pengrajin yang dibuat dari Diapro itu. Oke, makasih. Untuk pemasaran sendiri, saya saat ini dipasarkan untuk Karesidenan Surakarta. Ya, ada juga sih yang sampai Ponorogo, tapi kebanyakan
pemasarannya khusus Karisidenan Surakarta. Dalam hal soal pemasaran produk snare drum yang memiliki merek Diapro ini, Budi selalu pemilik menggandeng atau bekerja sama dari beberapa langganan, yaitu salah satunya Mas Agung yang berprofesi sebagai guru drum band di TK Al-Hoir Surakarta dan juga mengajar di TK-TK yang ada di Karisidenan Surakarta dengan cara memesan snare drum untuk keperluan alat drum band. Budi juga melayani jasa servis dari TK yang membutuhkan jasa perbaikan alat drum band. Dari beberapa pesanan dan jasa servis tersebut, Budi mengajak warga Kampung Timuran yang bekerja di tempatnya untuk mengembangkan usaha home industri snare drum, sehingga sebagian warga dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarganya. Sehingga diharapkan ke depannya usaha home industri snare drum ini menjadi lebih maju dan bermanfaat bagi warga Kampung Timuran. Untuk ke depan dalam memajukan usaha ini, Budi berusaha menggandeng investor melalui kolega atau rekan bisnisnya. Tak dipungkiri Budi akan mencoba melakukan penambahan modal dengan meminjam dana dari bank yang dapat memajukan usaha snare drum ini. Karena di saat wabah corona merebak dan berkembang di negara Indonesia ini di tahun 2020, Budi juga terkena imbasnya dan berdampak pada proses pemesanan alat musik snare drum. Sehingga karena sepinya pemesanan, Budi sempat beralih profesi dan mengandalkan keahliannya dengan membantu servis mengelas pagar besi dan lain-lain. Orderan ya, saya ingin mencari kerjasama baik dari pihak bank ataupun investasi untuk mengembangkan lagi hasil produksi saya. Untuk pemesanan apabila sudah banyak, kita akan merekrut orang-orang sekitar rumah saya yang masih pengangguran atau yang pengen bekerja, yang butuh sekolah, agar bisa membantu saya untuk meningkatkan produksi saya ini. Nah, untuk itu bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar dan juga saya sendiri apabila bisa proses produksi saya berjalan semakin berkembang dan berkembang lagi. Nama saya Muhammad Zainuddin, biasa akrab dipanggil Ujang. Sebelumnya saya dulu sebelum ikut bantu produksi drum band, dulu saya di Tangerang, lebih tepatnya di Poris. Dulu saya kerja di apartemen sebagai cleaning service. Dari situ kemudian naik, alhamdulillah dipercaya jadi HRD di daerah Kalideres, di outsourcing namanya Cakra Satya Internuser. Dari situ kemudian kan tahun 2020 waktu itu rame-rame corona, banyak yang di PHK, kemudian saya juga ikut kena PHK, balik ke Solo, nganggur tuh, nggak ada kerjaan. Terus ada Mas Budi, kenal temen juga. Kebetulan waktu itu Mas Budi dapat kerjaan, nggak ada yang bantu. Waktu itu suruh bantu, ya udah ikut aja, cobalah. Udah gitu aja ya.
Ya kalau masalah keuntungan sebenarnya bukan hanya secara finansial aja sih, Pak. Secara keterampilan juga kan banyak di sini. Mulai dari operasi alat las, kemudian ngebur, ada juga mengoperasikan gerindra dan lain sebagainya. Dari keterampilan sih banyak sih. Secara finansial ya Pak, lumayan juga. Alhamdulillah rekan-rekan yang tadinya nganggur, nyari kerjaan susah, dengan adanya produksi drum band dari Mas Budi sendiri, rekan-rekan yang tadi yang nganggur ya alhamdulillah jadi punya pemasukan juga. Kalau untuk harapan sih ya mudah-mudahan ya untuk kedepannya bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih luas, untuk jaringan juga bisa lebih luas, produksi lebih banyak, kemudian bisa bantu sekitar juga, bisa nambah karyawan juga kan, bantu-bantu rekan-rekan tetangga juga yang kesusahan nyari pekerjaan, yang nganggur, yang tadinya berandalan ikut masuk sini jadi lebih baik lagi. Harapannya gitu aja sih. Dengan keberadaan produksi senar drum ini, lapangan pekerjaan terbuka bagi warga Timuran dan sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta perekonomian warga dengan tidak membatasi tingkat pendidikan serta umur pekerja.